Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami di minggu yang kudus ini. Dalam pembelajaran kami akan kebenaran firman-Mu, dalam tiap pertanggungjawaban kami di tiap apa yang kami kerjakan di dalam ibadah kami. Kami rindu semakin didewasakan, mengerti kebenaran firman Tuhan, bertumbuh untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Katulah kami berdoa, ya Tuhan berkati kami, sertai kami di perenungan kami, baik hamba yang berbicara, tiap saudara yang mendengarkan, supaya kami boleh bertumbuh bersama dalam kebenaran yang utuh. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur, mohon pimpinan Tuhan sepanjang perenungan firman. Amin. Saudara, hari ini kita akan membicarakan tentang Roh Kudus sebagai Sang Penolong. Saudara, kalau kita melihat di dalam pengakuan iman rasuli, kata tentang Roh Kudus ada pada dua inti ini, ya. Yang dikandung dari Roh Kudus, ya, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya kepada Roh Kudus. Itu statement utamanya tentang Roh Kudus. Langsung gereja yang kudus dan dan seterusnya. Saudara, mengapa begitu pendek tentang Roh Kudus? Sejarah ini dimulai, ingat kira-kira beberapa abad yang lampau, di abad awal, dan tahun 800 atau abad 9 baru menjadi formal masuk di dalam gereja, menjadi pemakaian yang dimasukkan di dalam ritual sebagai dokumen resmi, ya. Sekalipun dari tahun 400-an sudah ada. Nah, isu-isu di abad awal, abad 1, 2, 3, 4 sampai 5 adalah isu yang paling utama tentang kristologi, ya. Jadi siapa itu Kristus? Nah, itu menyita isu yang sangat luar biasa sekali. Sehingga bicara tentang Allah, bicara tentang Roh Kudus pada waktu itu tidak menjadi isu yang terlalu rame gegernya, begitu ya. Dan yang kedua, era itu juga adalah era bagaimana kanonisasi Alkitab. Mana sebetulnya yang bisa dibilang Alkitab, mana yang bukan. Karena jangan lupa, kitab-kitab itu berdiri sendiri-sendiri. Sehingga pada waktu mau dikumpulkan, mana nih? Nah, sehingga terjadilah kanon, alat ukur satu sama lain saling mengukur pada dirinya. Nah, kemudian saudara yang kekasih, di tengah-tengah isu seperti itu sehingga statement ini sangat sedikit. Tetapi sekarang menjadi persoalan serius bagi kita karena di era-era akhir ini, khususnya abad 20, ya, terutama di dalam kegerakan munculnya gerakan apa yang disebut sebagai karismatik. Kalau saya bilang gerakan karismatik, saya tidak sedang bicara gereja, ya, karena karismatik adalah sebuah gerakan sebetulnya. Yang kemudian gereja gereja-gereja tertentu mengadop semangat itu dari kata karismata atau karunia. Nah, mulailah isu geger soal Roh Kudus ini. Karena orang mulai membicarakan karunia roh. Sayangnya, gereja begitu getolnya membicarakan karunia roh, tetapi kemudian abai terhadap buah roh. Lalu makin hari justru identitas dari Roh Kudus itu makin rancu, saudara. Sebetulnya apa ini Roh Kudus? Problemnya sangat serius begitu ya. Supaya ketika kita mengatakan satu statement atau mengatakan saya percaya kepada apapun itu dalam pengakuan iman rasuli, jangan sampai kepercayaan kita tidak kita pahami dan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Kita nggak mau jadi gereja seperti itu, ya. Kita mau jadi gereja yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita lakoni, dan segala pemahaman yang benar menjadi dasar dari tiap tindakan yang akan kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, sekarang mari kita coba menjelajah. Roh Kudus seringkali diidentikan sebagai generasi ketiga dari karya Allah. Generasi pertama seperti yang saya katakan ada periodenya selalu digambarkan. Allah Bapa itu pencipta, Allah Anak itu penebus atau PB. Lalu Allah Roh Kudus ya masa kini. Maka disebut selalu sekarang ini adalah eranya roh, pencurahan roh gitu ya. Saya lagi bingung sebetulnya istilah pencurahan roh itu apa sih? Ya. Nah, kemarin beredar BB saudara lalu mengatakan ini adalah Gimel Ayin, tahun ini adalah tahun unta dan seterusnya. Lalu ada seorang karunia nabi yang katanya karunia penglihatan hebat, lalu melihat leher unta dan unta itu adalah simbol kekayaan. Ya, jadi tahun kita ini adalah tahun barunya Israel, adalah kekayaan. Kira-kira itulah intinya. Yang menjadi menarik saudara dikatakan bagaimana kekayaan itu menjadi tahun kelimpahan yang luar biasa. Karena unta adalah simbol dari pakai orang-orang di Alkitab, ada Abraham, ada Daud, dan lain-lain lah digambarkan di sana. Orang kaya. Mungkin yang bikin atau ngeliat nubuat ini lupa, ya, bahwa orang Beduin yang miskin itu sampai sekarang pun masih pakai onta. Jadi kadang-kadang saya pikir ya, orang memaksakan Alkitab itu untuk seenak perutnya bagi saya agak mengerikan. Ya, dan yang kedua,
Saya tidak ngerti bagaimana orang bilang tahun ini tahun kekayaan. Karena Eropa lumpuh babak belur, Amerika masih terseok-seok, China pun sudah menunjukkan angka-angka yang juga tidak terlalu positif. Indonesia, semua komoditi lagi turun. CPO turun, ya, tambang turun, banyak yang turun. Semua lagi drop turun. Nah kalau hasil bumi turun, itu paling signifikan, saudara. Ya, sehingga memang ada gejolak walaupun dianggap sementara, tetapi akan menutup tahun ini. Kita akan perlu dengan nilai-nilai yang harus hati-hati, sangat kompetitif hidup ini. Ya, nah oleh karena itu Eropa yang semakin meroket, saya nggak ngerti. Ini orang nubuat apa-apa, makanya bedanya nubuat sama lu buat. Kalau lu yang buat selalu bikin bingung. Ya, kalau nubuat itu clear dan dia nggak akan bicara kau akan kaya akan apa. Baca Alkitab jungkir balik pun kau baca nggak ada itu. Nah begitulah seharusnya kita memahami kebenaran. Nah ketika kita bicara tentang Roh Kudus, hati-hati. Ya pertama, dia bukan hanya ada di PB atau masa kini, sejak PL. Bahkan ketika Alkitab dimulai di Kejadian 1, justru dimulai pada mulanya langit bumi belum berbentuk, gelap gulita, kosong dan seterusnya. Nah, Roh Allah melayang-layang di sana. Saudara, kata melayang-layang bukan hilang keseimbangan seperti kertas jatuh melayang-layang. No, itu activity. Roh Allah itu beraktivitas. Untuk apa? Maka kalau kita baca pasal 1 secara keseluruhan, dia mempersiapkan karya penciptaan. Dia mencipta. Dari mana kita tahu? Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu di dalam Kejadian 6 ayat 3, ketika dikatakan rohku, yaitu Roh Kudus tidak akan terus menyertai manusia. Sebagai simbol gambar dari kejatuhan, di mana blessing yang diterima hidup dalam kekekalan ditarik secara perlahan daripada manusia. Sehingga bentuk penghukuman Adam di generasinya yang hidup kira-kira 1000 tahun, Nuh lebih dari 120, tetapi sejak Nuh dikatakan era itu akan turun hingga 120 tahun saja umur manusia. Lalu Tuhan bicara lagi kepada Musa, umur manusia tinggal 70-80 tahun. Ya, lebihnya tinggal kesusahan. Artinya sudah sangat tua. Musa sendiri berumur 120. Maka degradasi usia, bagaimana alam menghukum manusia, menjadi fakta di mana krisis di dalam kehidupan kualitas yang merosot dalam hidup manusia. Roh Tuhan tidak akan memberi kepada manusia peluang untuk umur yang panjang. Sampai dunia dihabiskan, muncul langit baru, bumi baru, barulah hidup yang kekal. Di mana roh memberi kehidupan selama-lamanya. Maka istilah roh dalam bahasa Ibrani pakai nefas atau nafas. Hidup, itu simbolnya. Bukan nafas, bukan. Ya, hidupnya. Ya. Nah jadi ini yang kita mesti mengerti. Di dalam bilangan dia bisa muncul roh Allah, rohku, roh atau rohmu. Ketika pemazmur mengungkapkan tentang roh Tuhan yang memimpin dia. Ya. Lalu roh Tuhan sendiri pun dipakai juga. Ya. Roh Tuhan baik dalam bentuk roh Yahweh, roh Tuhan, roh Adonai, ya. Roh Kudus ada di dalam PL. Roh Kudus istilahnya bukan hanya muncul di dalam PB. Jadi kalau kita mendetek di dalam PL, completely, saudara akan mendapatkan pemahaman yang utuh. Lengkap semuanya. Jadi saudara-saudara adalah celaka yang sangat mengerikan kalau kita mengatakan era ini adalah era Roh Kudus. Tetapi kecelakaan itu selalu terjadi karena tidak sedikit pengkhotbah yang naik di atas mimbar mengatakan sesuatu yang salah. Jadi ini ironi sebetulnya. Sehingga pertanyaan gereja mau kemana sebetulnya? Ya. Ini bahayanya setengah mati. Karena itu ya makin saya pikir, makin saya renungkan. Ketika Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya semakin pikir dengan realita hidup yang kita lihat ya, benar banget. Karena pengaruh gereja tidak lagi signifikan sekarang ini. Gereja itu tidak lebih dari sebuah organisasi, kumpulan ibadah, ritual orang Kristen yang memenuhi apa yang menjadi seleranya, tetapi tidak mempengaruhi sekitarnya. Sehingga gereja-gereja yang punya pengaruh makin hari makin berkurang. Ini perkelahian kita yang cukup serius. Ya. Sehingga kita hanya ribut urusan-urusan sekunder, tapi yang prinsip seringkali terabaikan. Membangun manusia yang seutuhnya. Ya. Nah ini menjadi pergumulan serius kita. Bagaimana melatih, bagaimana membangun. Dan ini bukan hal yang paling sederhana. Ini yang hal paling sulit dalam kehidupan ini. Ya. Nah kita ada di sana dan kita berkelahi di sana. Jadi di PL kita melihat itu. Kemudian di dalam PB, ya, roh itu disebut juga roh Allah. Ya.
Tetapi juga ada istilah roh, termasuk roh Tuhan tadi, ya, kurios yang dipakai di sana. Roh Kudus, roh Yesus, ya. Roh Yesus itu bukan Yesus punya roh, bukan. Itu mengacu sebetulnya pengidentifikasian bagaimana roh bekerja di dalam Allah, Allah di dalam roh, roh dalam Yesus, Yesus dalam roh. Dua pribadi yang menyatu. Jadi kalau roh Allah bukan rohnya Allah, lalu beda sama Roh Kudus. Lain. Saya adalah manusia yang terurai. Tanganku bukan aku, tanganku bagian dari aku. Saudara yang mana? Saudara siapa? Coba tanya. Saudara siapa? Manusia kan ya? Yang mana saudara? Coba tunjuk saya. Anda bilang, ini saya, itu dadamu. Ini saya, itu kepalamu. Yang mana kau? Ya badanku. Lalu yang di dalam hatimu enggak? Nah, ribetlah kau pulang. Sehingga itu satu kesatuan yang utuh. Tanganku bukan aku. Aku bukan tanganku. Aku utuh, satu. Ya tanganku, ya kakiku, ya semuanya aku. Itu aku. Kalau itu tanganku. Tetapi Allah adalah Allah yang satu. Kau tidak bisa urai seperti itu. Ini tangannya dilepas ini. Perasaan apa? Hakikat Allah apa? Ya hakikatnya, ya sifatnya, ya dia. Kasih adalah hakikat Allah, sifat Allah. Yes, tapi Allah itu sendiri kasih itu. Jadi mengurai Allah dan mengurai manusia. Bumi langit bedanya. Karena kita adalah makhluk yang terbatas, dia tidak. Itu sebab dia maha hadir. Dalam satu waktu bisa ada di mana-mana. Kita tidak. Kita nggak maha hadir. Saudara ada sini, nggak ada di luar sana. Beda keberadaanmu dan keberadaanku dengan keberadaan Allah. Bumi langit bedanya. Jadi kalau mau mencari analogi, hati-hati dulu. Boleh pakai analogi, tapi jangan kemudian paksakan. Sehingga sekarang sebetulnya terjadi pemaksaan. Kenapa? Karena tidak menyadari, memahami doktrin Allah itu utuh. Sehingga mengambil contoh kadang-kadang kebablasan semua. Ya. Ini kita mesti hati-hati, susah. Ya. Nah jadi kita mesti memahami, melihat itu semua dengan utuh. Dia disebut roh kebenaran. Karena dia yang mengajarkan kebenaran, dia penghiburan, roh penghiburan. Karena dia yang menghibur. Siapa dia? Ya Allah itu. Jadi saudara bisa melihat berbagai istilah datang silih berganti. Baik di PL maupun di PB. Ya, ini menarik. Ini gambaran saya dan cara saya menafsir saja ya. Memberikan gambaran. Allah itu transenden jauh di sana. Oke? Sehingga semua orang takut dan tidak tergapai. Lalu kemudian Yesus datang menjadi Allah yang imanen. Oke? Kita melihat dia sama dengan melihat Bapa. Imanen, Immanuel. Dekat, ada, bersama. Transenden, jauh di sana. Imanen, dekat di sini. Nah itu kata dari Immanuel. Oke. Imanen itu kalau dekat, El daripada Uel itu adalah daripada Elohim. Allah yang ada dekat kita, menyertai kita. Nah, sekarang Allah yang menyertai kita itu, Yesus itu kan pergi ya. Sehingga gambarannya menjadi Roh Kudus yang terus menyertai kita. Jadi artinya penyertaan Allah yang tidak pernah berhenti. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Tapi yang tiga ini bukan tiga periode. Buat kita kepentingannya. Karena kalau saya ditinggalkan, saya tertinggal dia. Itu saya seperti murid-murid. Kau tidak akan sendiri. Aku akan minta Roh Bapa datang menyertai kamu, menolong kamu. Emangnya Roh Kudus belum ada sebelum Yesus naik? Sehingga ada orang bicara. Jadi saudara, sebelum Yesus naik itu Roh Kudus belum datang. Lah yang di PL itu roh apa dong? Kacau balau kan? Padahal ketika si Petrus berkata, engkaulah Mesias anak Allah. Yesus bilang, stop Petrus, bagus apa yang kau katakan. Tetapi ingat, bukan kau yang mengatakan itu, melainkan apa? Roh Bapakku. Jadi Yesus belum mati itu. Jadi momentum itu harus dipahami pada konteks kita untuk jaminan penyertaan kita. Karena murid-murid nanti nggak ngelihat Yesus lagi secara fisik. Itu loh. Sehingga dia mendowngrade dirinya supaya kita ngerti bahasanya. Ya. Saya harus mengolah seluruh pemikiran-pemikiran yang filosofis. Saya harus memakai berbagai pemahaman-pemahaman teologis dan memikirkan apa ya yang sederhana, yang kira-kira bisa komunikatif dengan jemaat itu, supaya jemaat ngerti. Kalau saya pakai istilah teologis terus-menerus, saudara tidak akan ngerti, mikirin istilahnya nggak selesai-selesai. Maka saya akan gagal menyampaikan berita yang semestinya. Kan beda.
Sehingga saya harus berkelahi terus, berjuang terus bagaimana supaya dipahami dalam konteks yang pas. Nah, begitulah Allah terhadap kita. Kita nggak mampu, sehingga bahasa pun dipakai, maka menyesal Allah. Ada di Alkitab, tapi Samuel juga bilang Allah tidak mungkin menyesal karena dia bukan manusia yang bisa menyesal. Bingung deh loh. Jadi sebetulnya Allah bisa nyesal apa enggak? Allah tidak bisa nyesal seperti manusia menyesal karena dia tidak terbatas. Jadi kenapa dibilang Allah menyesal? Kepedihan, kesakitan hati yang amat sangat mendalam. Dia nggak mungkin menyesal, tapi digambarkan menyesal. Berapa amat sangat sedihnya melihat keberdosaan manusia. Itu maksudnya. Tapi nggak ada bahasa yang sangat tinggi bisa membayangkan, menggambarkan Allah yang bersedih hati dengan perilaku manusia. Maka dipakailah bahasa menyesal yang merupakan gambaran yang sebetulnya membingungkan ketika ditempelkan pada Allah. Bisa menangkap kedekatan itu. Jadi kita melihat itu menarik saudara ya. Sehingga saya akhirnya melihat Alkitab itu, wow luar biasa loh. Cuma sayang ketika dia mendekat, saya bayangkan kayak anak-anak. Kita bercanda-canda sama anak-anak mulai dekat. Nanya kurang ajar. Persis lah kayak kalian ya. Ya dekat-dekat Tuhan ya kurang ajar sama Tuhan kan begitu. Kelewatan jadinya. Tuhan pun mulai dijengkal, diubek-ubek begitu. Kelewatan. Dekatlah tapi hormatlah. Jangan jadi besar kepala. Ya, nah di sini kita harus memahami betul. Nah, di dalam Alkitab Allah Roh Kudus yang disebut itu juga muncul dalam berbagai pelambangan. Nafas atau nefas. Ya, maka pengkhotbah itu pun menarik. Siapa yang tahu nafas manusia pergi kemana dan nafas binatang pergi kemana? Nefas. Roh manusia kemana? Roh binatang kemana? Itu di pengkhotbah. Tapi karena otak kita sudah terkontaminasi dengan trikotomi, manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh, jadi binatang. Bedanya manusia, nggak punya roh. Ini rumit juga loh. Maka menelusuri itu jadi tidak sederhana. Tetapi the quality of human ini beda sama binatang. Dia high. Karena di dalam nafas hidup yang Tuhan berikan, dia diberi kesegambaran sehingga mampu mengerti kaliknya. Bisa melayani kaliknya. Bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh Khaliknya, Sang Pencipta. Mengagumkan. Jadi membedakan manusia dan binatang, manusia dan alam semesta itu mesti pelan-pelan diurai. Jangan bertabrakan sama Alkitab. Kita mesti ngerti Alkitab dulu penuh, diteks pelan-pelan, mulai ngikutin pelan-pelan. Kadang-kadang memang kita tergoda kalau kita punya disiplin ilmu lain, lalu kita berasumsi berdasarkan disiplin ilmu kita. Tapi kita belum membaca seluruh pemahaman konstruksi dari Alkitab. Memang bisa lompat-lompat saudara. Ya. Jadi dia digambarkan nefas. Dia disebut juga angin. Ya. Bahkan ketika Yesus ngomong sama Nikodemus pun begitu. Dari mana angin datang, kemana angin pergi kau nggak tahu, tapi ada kan. Nah itu kita juga sering bicara sama anak-anak tentang Allah. Angin nggak ada, tapi ada. Bisa lihat enggak, pegang enggak, rasa iya. Nah Allah juga begitu. Itu kan bahasa yang kita pakai. Ya. Guru-guru kalau kreatif ngajar doktrin Allah, bawa tuh radio. Taruh di situ, dengar suara, rekaman, ngomong sama anak-anak, mungkin acaranya atau apa direkam. Biar anak-anak tahu, suara siapa? Suara Pak Bigman. Mana Pak Bigmannya? Enggak kelihatan. Pegang orangnya? Enggak bisa. Tapi itu suaranya? Iya. Tapi ada. Kan enggak kelihatan? Enggak. Begitulah Allah, kan kira-kira begitu ya. Makanya kita pinter-pinter. Kalau guru sekolah minggunya pinter. Nah, guru sekolah minggu kita udah mulai pinter. Belajar terus, ikut pembinaan, ikut pelatihan. No easy. Tanganku terbatas, kakiku terbatas. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan kalau semua yang ku tahu ini ya, bisa kutumpahkan begitu. Aduh. Mau bicara apa kalian sama saya? Mau bicara sekolah minggu, ayo remaja, ayo pemuda, ayo. Dari mulai organisasi sampai programnya, sampai bahannya, sampai ke pelatihannya. Begitu ke jemaat, begitu. Tapi saya kompak ampik, gak karu-karuan. Memang lagi latih terus. Dan coba mulai pikirkan dan terus berdoa, Tuhan tambahkan tanganku, tambahkan kakiku. Orang-orang yang mencintaimu. Yang bisa sehati sebeban untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Yang bisa menangkap kemana arah kaki ini melangkah. Untuk menangkap apa yang menjadi kehendak. Ini beban doa besar. Di belakang rumah saya ada persekutuan yang mereka sudah dirikan kira-kira 2 tahun. Ya minta bantu dana, apa saya sering kali bantu mereka juga. Ya mereka tahu saya pendeta.
Kemarin telepon, Pak bisa pelayanan enggak di tempat kita? Apa yang you kerjakan? Itu anak-anak orang-orang pinggir kereta api ya. Oke, ini saya nggak kebayang waktunya. Tetapi saya coba mau tahu kamu kerjakan apa. Saya lihat, saya akan bikin satu tim untuk bantu mereka. Dari gereja kita untuk bantu. Ya, dia butuh pengkhotbah, dia butuh ini, butuh itu. Mau kemana? Kita juga sebenarnya belum jelas, Pak. Cita-cita sih begini begitu. Biasalah, semua ngomong di atas kertas kan gampang. Tetapi saya tahu kesulitannya. Tapi saya suka hatinya dan mau kerinduannya. Pak, murni enggak orangnya? Saya juga enggak tahu. Yang saya tahu ini patut diperhatikan dan digarap, dikerjakan. Dan kita punya situ. Tapi badan saya enggak bisa. Nah, ini kita akan bikin satu tim. Saudara, ayo. Hati ini kita lakoni, kita jalani. Supaya kita bisa melayani Tuhan yang hidup itu. Ya. Bagaimana semua itu dikerjakan? Dia hadir di hidup kita. Jari Allah, itu adalah Roh Kudus, itu gambarannya. Api, merpati, pedang, air, dari PL sampai PB. Semua mengungkapkan. Maka ketika ditulis dengan jari itu, Roh Tuhan itu menulis pada kita kebenaran itu. Dan melukis di hati kita apa itu pertobatan dan kebenaran. Tertulis dalam manusia batinmu, bukan daging. Ditulis dalam loh riwa jiwamu, bukan loh batu lagi. Siapa yang nulis itu? Roh Kudus. Itu namanya diajarkan, ditanamkan, diingatkan kepada kita. Itu yang membuat kita bergolak selalu dalam melayani Tuhan kita, saudaraku. Ya, Roh Kudus itu seorang pribadi. Maka dikatakan aku akan minta seorang penolong. Kejadian 1 ayat 3, 2 pencipta, dia pemimpin. Maka kita menyebut dia pribadi ketiga Allah Tritunggal. Di dalam Kejadian 1, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam Yesaya 6 ayat 8. Siapa yang akan diutus untuk kami? Bahasa Indonesia pakai aku, Inggrisnya pakai us. Mestinya kami. Bukan untuk I am. Us. Kata El dari Elohim adalah bentuk jamak. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat seluruh bagian kebenaran itu kita rekonstruksi, luar biasa loh, sangat mencengangkan. Karena begitu kuatnya, begitu ajaibnya, begitu luar biasa. Maka di Matius 3 ayat 16. Maka tampaklah burung merpati, Roh Kudus ya, lalu suara Allah dan berkata, inilah anakku yang kuperkenan. Anak ada di situ. 3 pribadi, lihat. Dalam keselamatan, ingat, karena begitu besar kasih Allah. 1, diberikan anak yang tunggal. 2, Yesus. Tapi tidak ada yang bisa percaya kalau bukan karena siapa? Roh Kudus. Tanpa Tritunggal, tidak ada penebusan. Kita saja yang cupet. Penebusan Yesus Kristus. Memang Yesus yang mati di kayu salib. Tapi kau pikir kau bisa percaya kepada Yesus itu? Kalau bukan karena siapa? Roh Kudus. Roh Kudus akan menginsapkan manusia akan dosa. Yohanes 16. 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus. Wow. Thanks God. Luar biasa ya. Dia pribadi. Dia pencipta. Saudara, menarik ketika dikatakan dia mempersiapkan penciptaan. Yes. Lalu jelajah lagi bacakan, saudara. Dia menciptakan manusia. Yes. Dia menciptakan alam. Yes. Mazmur, Ayub. Bececeran di sana semua. Roh mula yang menjadikan segala sesuatu. Roh mula yang berbuat ini. Waduh, indah banget ya. Cuma lagi-lagi kita ini adalah manusia yang kalau membaca Alkitab tidak melakukan eksegese tapi melakukan eisegese. Di otak kita ini udah ada konsep nih. Roh Kudus penolong, cari ayatnya. Kalau Allah Bapa pencipta, cari ayatnya. Lalu kita pilih-pilih lah dia. Bacalah Alkitab, eksegese, gali. Apa pesan Alkitab buat kita? Bukan apa yang ada di otak kita, cari pendukung ayatnya. Maka barang siapa pengkhotbah mencari pendukung ayat, dia sudah melakukan kesalahan fatal. Ya, syukur-syukur Tuhan masih murah hati jaga dia, kesalahannya enggak sampai menyesatkan gitu ya. Tapi tolong, kalau tidak pernah menyadari dan terus-menerus, dari mulai agak salah beneran jadi sesat nanti ujungnya. Saya menemukan banyak pengkhotbah seperti itu. Aku jadi ngawur di sekarang ya. Dulu saya tahu dia enggak begini nih. Coba kita detek, terlalu banyak jadwal khotbahnya, tapi tidak ada pernah pembelajarannya.
Orang mesti bikin sensasi baru kan. Akhirnya jadi kacau balau udah semuanya. Larilah ke sana, larilah kemari. Pikirannya lebih banyak daripada pesan Alkitabnya. Ayat-ayat Alkitab itu diperkosa habis-habisan. Dilepaskan dari konteksnya. Ini gawat setengah mati. Jadi kalau saudara lihat Roh Kudus sebagai pencipta, jelas di Alkitab. Ya. Clear di PL. Ya. Itu menjadi pembelajaran penting buat kita. Kemudian dia adalah penebus. Dia memberi nubuat keselamatan kepada manusia. Apa itu keselamatan? Kemudian dia menginsapkan manusia akan dosa. Bagaimana manusia harus sadar akan dosa itu. Dan Roh Kudus itu menolong supaya orang percaya kepada dia. Ini menjadi penting. Jadi dia memberi nubuat keselamatan. Yes. Tidak ada apapun yang ditulis di Alkitab itu datang dari mau-maunya orang. Roh Kudus mengilhamkan apa yang akan terjadi. Dan ketika digenapi diinsapkannya manusia. Ini loh yang aku bilang dulu, Yesus itu. Baiklah Roh Kudus. Nah, sekarang percayalah padanya. Dia lagi kok. Luar biasa ya. Karena itu kita terlalu sempit memahami Roh Kudus. Jadi cenderung salah, dan itu yang saya bilang tadi menakutkan. Nah repotnya memang selalu kecenderungan orang Kristen. Tahu dikit pun berani bicara banyak. Kita kurang rendah hati untuk belajar banyak, bicaranya dikit. Yuk belajar dulu yuk, baca baik-baik yuk. Saya belajar mati-matian untuk belajar mau memahami orang lain. Ya, saya rasa saya pintar. Saya rasa saya hebat. Saya rasa saya jago. Sehingga saya merasa gak perlu dengar orang lain. Tapi saya tahu betul itu salah dan tolol goblok. Maka aku maki diriku ini. Saya dengerin orang. Saya suka dengerin di TV. Tapi akhirnya saya bisa belajar. Dari kesalahan orang pun kita bisa belajar. Dan kadang-kadang ada orang yang khotbahnya totally salah memang. Ada totalitas itu salah. Tetapi ada statement-statement dia yang bagus. Bisa kan diambil? Kenapa tidak? Hanya saya sadar betul kerendahan hati akan memberikan banyak informasi. Ketinggian hati akan menutup informasi penting buat kita. Apakah Pak Bigman rendah hati? Tidak, saya belajar. Saya mau jadi itu. Saya tidak suka hanya dalam kata-kata. Saya belajar melakoninya. Saya belajar menghajar diri saya. Saya belajar mengubah diri saya. Saya tidak pusing posisi saya setinggi apa, keterkenalan saya seberapa. Tapi saya penting melakukan apa yang harus saya lakukan. Kadang-kadang saya rasa ngapain melakukan ini? Kurang gengsi, kurang ini. Tapi makin hari saya pikir tidak. Jadi saya berkelahi dengan diri saya, yes. Kenapa Pak? Saya sadar sesadar-sadarnya. Itulah kemurahan Roh Tuhan. Yang selalu mengingatkan aku yang suka lupa pada diri. Itulah kemurahan Tuhan yang menolong kita. Ayo nikmatin yuk. Tapi kadang-kadang saya pun udah jelas dia ngomong, saya lawan juga. Bebal juga, yes. Tidak perlu kita munafik untuk itu. Memahami kebenaran. Nggak ada lulusnya saudara. Hari ini kayaknya perasaan udah tahu ya. Besok babak belur lagi. Buku itu terus bergumul. Tapi bersyukurlah tangga itu kita naik terus. Waduh ngos-ngosan. Maka sekolah ikut Tuhan itu gak ada lulusnya. Ya. Terus bergaul, terus melihat. Akhirnya kita bisa menemukan, memahami hakikat kebenaran. Apa sebetulnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu saudara memberikan kita kemampuan. Hikmat. Maka dia memberikan kepada orang-orang yang mau mengerjakan kemah sembahyang. Kemampuan ini, hikmat itu. Wow, indah sekali. Itu sebab kalau ada orang bilang, wah dia penuh Roh Kudus loh Pak. Penglihatan ini, penglihatan itu. Saya malah bingung kalau baca Alkitab. Nggak ada orang penuh Roh Kudus, sadar penglihatan ini itu. Berhikmat dia. Orang yang penuh Roh Kudus akan mengajar dengan teliti dan luar biasa. Karunia-karunia seperti penglihatan, itu hari ini ada, besok tidak. Tergantung kalau sudah semua jelas, mau lihat apa lagi? Hari ini saudara masih berharap untuk bisa dapat karunia penglihatan ini itu. Saya akan bilang, kadang-kadang saya jadi mikir, untuk apa lagi? Kalau kau baca Alkitab kau akan tahu, banyak orang belum kenal Tuhan. Kalau kau baca map, kau baca sejarah, kau baca buku ilmu bumi, kau akan tahu di mana banyak Kristen, di mana enggak ada. Gampang itu kan? Tinggal baca aja petanya. Sulit-sulit amat sih. Terserah sekarang kau mau pergi kemana. Untuk memahami, berjalan, pimpinan roh. Itu nikmat loh saudara dikasih tahu, gini. Tapi memang mesti peka ngedengarnya. Mana yang iya, mana yang enggak.
Karena kadang-kadang antara ambisi diriku dan kehendak ilahi itu campur aduk gitu. Saya sering kali menemukan dalam pelayananku pun, aduh ini salah ini aku ini, bukan Tuhan mau ini. Saya mesti koreksi lagi, rubah, aduh berat ya. Maka dia pimpin kita dalam hidup yang benar, diajarkan, diingatkan. Tapi dalam memimpin, kadang-kala dia biarkannya kita jalan salah. Karena kitanya keras kepala. Begitu salah terus dia ngomong gimana, nak? Aduh sakit, luka. Salah, kan aku udah bilang sih ini. Tapi aku yakin sekali kemarin, belok nak. Saudara, sometimes saya hidup ini maka kita bilang kalau roh pimpin itu indah aja itu. Kadang-kadang kita pikir terlambat gitu ya. Tapi waktu Tuhan pas. Unik loh. Ya, bagaimana Tuhan menata segala sesuatu itu. Oleh karena itu, kita diajar, kita diingatkan. Jangan lalai. Jangan lupa. Kasih tahu lagi, kasih tahu lagi. Belajar, 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 belajar. Saya suka share ya. Kalau di dalam tanya jawab, khususnya pada free thinker, banyak sekali pertanyaan yang saya tadi tidak terlalu menduga. Sehingga waktu dia tanya, tapi saya punya jawaban. Iya benar loh Pak Om Iman ngomong. Habis itu saya juga mikir. Bisa-bisanya gue kasih jawaban, tapi kok bisa puas dia ya. Saya juga mikir. Saya sadar betul itu bukan saya. Maka saya sangat berbahagia. Karena Roh Kudus memberi saya kesempatan banyak sekali menikmati belas kasihannya. Saudara, kalau Roh Tuhan memimpin kita, alangkah indahnya. Apa yang kau takutkan hidup ini? Tapi kan besok bisa gini, besok bisa gini. Jangankan besok, nanti pun bisa. Kenapa kau tunggu besok kalau soal bisa? Apapun bisa, habis ini bisa. Habis ini kita nyanyi haleluya puji Tuhan, begitu doa mati semua barang-barang. Bisa. Jangan takut kalian, ada kemungkinan itu. Kita lihat aja nanti. Ya kalau mati kita mau jatuhkan itu. Tetapi demi Tuhan yang hidup, pimpinan itu ikutin. Kalau waktunya dipanggilnya kita, waktunya dia itu. Tapi kalau kita masih hidup, lakukan yang dia mau kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga bagaimana kita ditolong menjadi umat yang percaya. Yang terus-menerus bertumbuh dalam kehidupan di pergumulan dunia ini. Indah ya saudara-saudara. Jadi maaf ya, bacalah Alkitab. Roh itu bukan cuma ngajar kamu bawa sana, lihat sini. Waktu Alkitab dimulai, yes. Paulus mau pergi sini disuruh belok ke Makedonia, yes. Tapi ketika Alkitab PLPB sudah selesai, cukup. Jangan tambah, jangan kurangi. Saya dapat wahyu baru saudara. Saya dapat wahyu baru Pak, dapat ini. Apa itu wahyu baru? Kalau kau dapat wahyu baru berarti terpaksa ada kitab baru lagi nanti. Ingat, tidak ada wahyu baru. Wahyu Siombing pun sudah almarhum. Jangan bikin hal-hal yang gak perlu. No. Tapi Tuhan akan kasih kita ide, kreativitas, inspirasi berdasarkan apa? Alkitab. Bagaimana kita mengaplikasi dalam hidup kita. Ketika menyerahkan hidup ke dalam tanganmu. Betapa indahnya. Tapi kalau tanya, emang sekarang enggak? Udah indah sih Tuhan. Emang sekarang salah? Udah bener sih. Kenapa masih pengen? Pengen banget. Berapa nikmatnya melayani Tuhan kita. Saya kagum para misionari-misionari yang meninggalkan kenyamanan, ketenangan. Mereka menjadi pemain unggulan. Ada di daerah. Mereka terpencil, mereka bergulat. Hudson Taylor menjadi satu kisah yang luar biasa. Roh Tuhan pimpin dia begitu luar biasa. Sampai dikatakan apa? Di negeri tirai bambu, matahari tidak akan terbit sebelum Hudson Taylor selesai berdoa. Dia udah bangun pagi-pagi, dia doa. Lalu dia garap, dia kerjakan. China terima Injil. Saudara. Tapi maaf ya, Hudson Taylor bukan cuma bangun pagi loh. Doa pagi, kerja juga. Orang Kristen sekarang banyak doa pagi. Malah doa semalam suntuk. Tapi ngeliat orangnya, suntuk kita. No. Kadang-kadang kalau baca Hudson gitu, saya kebalikannya. Saya susah banget bangun sekarang. Jadi tidur lebih malam. Karena saya mengolah banyak hal. Saya nonton talkshow apa berita, saya olah sedemikian rupa jadi bahan di sini. Besoknya bangun siangan. Karena saya perlu tidur cukup lama. Tapi siapin bahan. Semua energi.
Tapi bersyukur ya, indahnya bertuhan. Roh Kudus akan berikan kita hikmat. Roh Kudus akan menguatkan kita. Seringkali kita rasa kita gak mampu. Yes, who are you? Mana ada yang mampu? Roh akan memampukan kita. Roh akan menolong kita. Maka waktu kita berkata, aku percaya kepada Roh Kudus, recat langsung di otak kita ya. Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu menuntut kepada kita. Membimbing kita, mengajar kita, menasihatkan kita. Mengingatkan, hei jangan begitu. Yang gak tahu diajarnya. Sama seperti saya bilang. Saya tidak tahu jawab, habis jawab saya kagum dengan jawaban saya. Saya sadar betul Roh Kudus mengajarku. Maka tidak ada alasan bagiku untuk besar kepala. Roh Kudus tidak terikat ruang dan waktu. Ingat ya. Roh Kudus tidak terikat periode dalam berkarya. Dia beyond, dia kekal. Roh Kudus adalah Allah itu. Karena itu koreksi terhadap berbagai pengamanan yang salah tentang Roh Kudus dalam gereja masa kini. Seperti melepaskan, memerintah, Roh Kudus yang dilatar belakangi semangat pusmu. Kami ikat roh setan, kami lepas Roh Kudus. Silakan Roh Kudus beracara. Emang siapa kau? Kalau Roh Kudus baru beracara, tadi kau jalan sama roh apa kau? Bahasa payah itu. Sorry, jangan sampai kalian berdoa di sini begitu. Tapi kan ada ayatnya, Pak. Baca dari Matius 16:18 itu. Itu pertama dimanipulasi oleh pemimpin gereja. Zaman era kepausan sebelum gereja pecah dua. Paus memegang kunci sorga. Maka surat pengampunan dosa bisa dia jual beli. Sekarang pendeta Protestan mencuri kuncinya. Paus sudah kehilangan itu. Diambil sama pendeta Protestan. Padahal itu Tuhan ngomong sama si Petrus. Kau yang memegang kunci ini. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Kalau lepas di bumi, terlepas di sorga. 18 penjelasannya. Kalau ada satu kasus, 18, 15 sampai 20 itu. Orang ini mencuri uang gereja. Kau panggil bagi pendeta. Kau curi. Oh, enggak ngaku. Bawa 2 saksi. Enggak. Bawa ke jemaat. Saudara, saya percaya dia sudah mencuri, 2 saksi juga mengatakan dia. Bagaimana menurut saudara? Abraham kan tahu. Semua katakan, betul dia ngambil. Enggak. Keluarkan dia dari gereja. Ekskomunikasikan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Waktu kau keluarkan, di surga keluar deh. Dicoret Tuhan. Itu power of church. Kekuatan gereja Tuhan. Tapi bukan terletak di tangan pendeta. Semua terlibat. Dengan sistem yang sehat. Maka hati-hati pada suara orang banyak yang benar. Jangan melawan itu. Kau boleh tidak dengar suaraku. Tapi kalau ada 2 saksi meneguhkan aku. Lalu banyak jemaat berkata betul, hati-hati. Saya kadang-kadang nafsu juga mau doa gitu ya. Tuhan kau lihat aku. Tapi kadang-kadang saya pikir, udahlah Tuhan, aku udah gak tahu lagi. Aku jengkel juga ini gini-gini. Tapi udah aku nyerah aja dah. Terserah Tuhan mau apa. Saya punya hak berdoa itu. Punya. Sama seperti Paulus. Kuserahkan Alexander kepada apa? Iblis. Kalimat yang ngeri ya. Masa pendeta ngomong gitu? Baca Alkitab. Si Paulus menyerahkan si Alexander ke setan. Artinya dilepaskan dia supaya babak belur. Nanti kalau sudah babak belur dia mau balik, silakan. Kalau enggak, hilang dari sana. Wibawa gereja itu keren. Kasih itu bukan murahan. Tuhan pemurah tapi tidak murahan. Nah, maka kita kembali. Apa yang kita ikat itu adalah wibawa gereja. Jadi gak ada urusan tolong ya. Kami ikat roh ngantuk, roh apa. Capek kau nanti ngikat. Kau ikat roh ngantuk, roh dangdut enggak. Jadi goyang-goyang. Kenapa goyang-goyang? Roh dangdutnya gak diikat sih. Lah kalau kita ikat semua berapa ribu roh itu. Capek kau ngitung itu. Ya, dan jangan sekali-kali bilang silakan Roh Kudus beracara. Demi Tuhan yang hidup. Kau bergereja di sini jangan. Berdosa aku kalau tidak ajarin. Kau datang kemari siapa yang mimpin? Hah? Roh Tuhan apa bukan? Jadi kenapa kau suruh dia baru beracara? Sampai ntar dia bingung, aku kurang ajar kau emang dari tadi aku nganggur apa? Tadi kau mau ditabrak mobil aku yang jaga kau. Jangan gitu atuh. Bacalah Alkitab dan jangan salah konteks. Menarik ya. Jadi jangan salah paham soal roh. Jangan main-mainkan. Roh Kudus kami lepas, hancurkan ini, hancurkan itu. Kau pikir itu pekerjamu apa? Seringkali bahas orang Kristen itu sadis. Jahat. Tetapi tadi itu kasihan ya, ngomong karena gak ngerti. Itulah kebanyakan orang Kristen, rajin ke gereja dengar khotbah, tapi tidak rajin baca Alkitab. Lalu di copy paste lah apa yang di khotbah itu. Copy paste, copas. Dicopas aja dipakein semua, enggak diseleksi.
Seleksi apapun, termasuk khotbahku, baca Alkitab, baca catatan tadi. Betul nggak itu ayatnya? Jangan-jangan kalian pun kutipu. Dengan kalimat jangan tertipu, tapi kalian sudah tertipu. Bisa ngerti? Penipu pun bilang, hati-hati ya, jangan ketipu. Padahal udah ketipu semua. Gara-gara jangan ketipu, kau yakin? Itulah pendeta khotbah. Saudara, kita mesti Alkitabiah. Nggak jelas Alkitabiah itu apa. Dia khotbah dari tadi sudah nggak struktural Alkitab itu. Ya. Oleh karena itu hati-hati ya. Anak Tuhan hidup dipimpin siapa? Roh. Taat pada pimpinan roh, itu menjadi karakteristiknya. Ukurannya apa? Buah roh. Apa buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, apa lagi? Dan kawan-kawan, gitulah kira-kira ya. Dan terakhirnya apa? Penguasaan diri. Sometimes saya suka malu ya. Kalau udah naik, aduh. Turun lagi. Malu rasanya, aduh tadi nggak hampir lolos tuh. Penguasaan diri. Jadi tolong ya, jangan ngaku-ngaku sering ketemu Roh Kudus ya. Apalagi kalau kau nggak bisa menguasai dirimu. Sorry. Ya. Ketaatan pada pimpinan roh membuat orang benar membenci dan menjauhi perbuatan daging. Ketaatan pada pimpin roh akan menjadi kegairahan untuk hidup benar dan merdeka seutuhnya. Membuat kita tenang dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.